Bismillahirrahmanirrahim. Kami PWI Laskar Sabilillah mendesak aparat keamanan menangkap dan mengadili terkait pemalsuan silsilah Sunan Muria dan pencurian lisan Sunan Muria untuk segera ditangkap. Siapa kita? Nah, itulah saudara-saudara sekalian, kita telah menyaksikan video dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak, di mana mereka tidak terima, mereka menuntut orang-orang yang memalsukan sejarah Sunan Muria. Mereka tidak terima dan menuntut kelompok atau orang yang memalsukan nasab dari Mbah Sunan Muria. Itu memang sangat realita bahwa Mbah Sunan Muria telah dibaalwikan. Padahal tanda kutip Mbah Sunan Muria itu bukan dari golongan Habib. Dan memang rasanya tidak berlebihan jika ada yang menganggap bahwa kebesaran suatu bangsa itu tergantung bagaimana memperlakukan sejarah negaranya. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Sebab generasi selanjutnya akan mengetahui dan bisa mempelajari kehebatan, kemuliaan, keotentikan, kedikjayaan nenek moyangnya melalui peninggalan sejarah yang terekam dan terkelola dengan baik. Hal itu akan mampu menularkan etos kerja yang tinggi guna meneruskan kejayaan di masa yang akan datang dari masa lalu bagi generasi penerusnya. Bahkan akan membuat bangsa kita ini disegani karena mengetahui sejarah panjang yang dimiliki oleh leluhur kita. Melihat arti betapa pentingnya peninggalan sejarah, maka oleh karena itu kita harus berkewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan mengenalkan kepada para generasi penerus kita yang akan datang. Ada 5 tips dari saya untuk menjaga kelestarian peninggalan bersejarah di negeri kita. Yang pertama adalah menjaga keotentikan, menjaga keaslian dari peninggalan bersejarah tersebut. Baik itu dilihat dari sosoknya atau dilihat secara struktur bangunannya. Oleh karena itu, saran kepada satu kelompok yang tujuannya untuk melestarikan, merestorasi, membangun kembali suatu peninggalan sejarah harus diperhatikan. Yang pertama adalah keotentikan dari bangunan tersebut, jangan sampai diganti supaya generasi penerus kita yang akan datang akan bisa membaca dari bangunan tersebut. Atau yang lebih penting lagi adalah harus menjaga keotentikan daripada sosok dari pelaku sejarah tersebut. Yang kedua, harus menjaga kebersihan, di mana Islam mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah merupakan sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, untuk menjaga kelestarian dari tempat bersejarah tersebut, harus menjaga kebersihan lingkungan tempat bersejarah tersebut. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, harus intens selalu mengenalkan kepada generasi penerus kita, supaya generasi penerus kita akan selalu tahu dari leluhur bangsa kita. Yang keempat, tidak boleh melakukan vandalisme atau kata lain coret-mencoret, seperti yang dilakukan oleh anak-anak ketika anak-anak sekolah yang ketika mereka itu lulus kemudian melakukan coret-coret dengan cat pilok atau yang lainnya, dan itu harus dicegah. Jangan sampai dilakukan adanya vandalisme di tempat-tempat bersejarah. Kemudian yang kelima, yakni
kita harus mentaati tata tertib peraturan yang diberlakukan di tempat bersejarah tersebut. Karena apa? Ya karena dengan adanya kita mentaati peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pihak setempat, itu juga merupakan suatu hal menjaga, melestarikan dari budaya dan sejarah tersebut. Mudah-mudahan 5 tips tadi bisa dijadikan satu kemanfaatan bagi kita semua, sehingga tempat-tempat bersejarah di lingkungan kita selalu lestari dan selalu terjaga. Demikian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wallahu huwal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.